Ini rumahku. Ya Tuhan, aku terlahir kembali. Budi Santoso, Tuhan kau! Gimana ini? Pasti orang-orang Bambang Santoso, sepupumu, mereka menagih utang lagi. Dari mana kita cari uang? Sauho, ibu, badanku sakit-sakitan. Kalau ibu tidak sakit, kita tidak akan punya utang sebanyak ini. Budi Santoso, Tuhan kau! Budi Santoso kata Bang Bambang, kalau hari ini nggak lunas, adikmu yang kami ambil gantinya. Sekarang bukan saatnya urusan seperti ini, Bu. Diam dulu, aku buka pintunya. Yo, as banget keluar ya. Lama lagi nggak keluar, ku tendang pintunya. Keluar sama aku. Hei, mau apa? Mau berantem? Kasih waktu 3 hari utang, 200.000 itu. Bakal lunasi plus bunganya. Tahu nggak, kamu mau manfaatin buat kabur. Hah? Kata Bang Bambang, kalau hari ini nggak lunas, adikmu yang jadi gantinya. Gue ngomong pasti gue tepati sekali. Pergi. Oke, 3 hari. Baik Bang Bambang, nunggu. Ayo kita pergi. Budi, kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja, Bu. Kita bakal bangkit. Budi, kamu ngomong apa? Jangan-jangan masih syok diganggu preman? Bukan, Bu. Percaya sama aku. Pasti ku bawa kalian hidup enak. Soal hidup enak hanya aku yang tahu. Di gunung besar kini, yang dianggap warga desa berbahaya ini tersimpan lamuan mangga yang belum ditemukan orang rumput beludru. Sorry. Ada apa ini? Siapa yang nakal padamu? Bumas aku baru sampai dari ujung desa. Lihat 2 preman bawahannya kakak sepupu bersembunyi di belakang rumah kita. Begitu aku berteriak, mereka langsung kabur ke ujung gang. Iya, mereka jahat. Pasti tidak nyaman, Budi. Di mana ini? Tenang, mereka sudah kabur. Artinya untuk sementara mereka tak akan kembali. Bu, Ibu dan Sari masuk ke dalam kunci palang pintunya. Pas, apapun yang terdengar di luar, jangan buka pintu. Budi gagas. Jangan berhadapan langsung dengan mereka. Ibu, jangan khawatir, aku akan cari Agus untuk bicara hal penting. Baik, jangan lagi kau pergi berkelahi dengan preman itu. Aku tahu. Kalau pinjam uang tak dikembalikan, nanti siapa lagi yang mau minjamin uang? Mbak Mas, kasih waktu beberapa hari lagi. Nanti jagung di belakang itu habis terjual. Segera hutang pada kalian, ku lunasi sudah. Jangan bicara. Hari ini bayar hutangku. Kalau tidak, kalung beras putihmu saya bawa sebagai bayar. Kalau beras putih itu diambil, selangkah kami bisa mati kelaparan, Mas Mbak. Sejanilah. Kami paman ini. Paman terima. Sisanya nanti saya kembalikan. Boleh. Dek masih sisa 30.000. Lunas dalam 10 hari dengar. Ya, Pak sudah dengar. Pugri, terima kasih. Uang ni pasti saya kembalikan, Paman. Jangan begitu. Agus juga pernah bantu saya, Kak Budi. Terima kasih banyak. Tapi kenapa sekarang ke sini? Aku perlu bicara sama kamu, Pak. Kalau begitu, kamu masuk dulu. Kang Harimau, silakan. Aku punya cara yang legit buat cari uang, mau ikut? Caranya? Ke Gunung Selatan, cari tanaman obat. Di sana banyak tanaman obat langka, pasti laku harga tinggi. Dari mana kamu tahu? Di desa kita belum pernah ada yang ke Gunung Selatan. Katanya tempat itu sangat berbahaya. Jangan tanya dari mana aku tahu, Agus. Kang, aku nggak pernah bohong sama kamu, langsung jawab. Mau ikut atau enggak? Apa mungkin? Kamu masih mau mengulangi kejadian hari ini? Melihat ayahmu memohon pada orang dengan sangat merendah. Oke kok, Harimau, aku ikut. Ke Gunung Selatan cari jamu. Aku harus segera kasih tahu Bang Bambang. Kemarin kan bilang mau tampung jamu. Aku mau kirim sama lawan. Di Gunung Selatan ada jamu bagus apa?
Rumput beludru di Gunung Selatan kan banyak. Kok, aku masih ngerasa kamu keliru. Rumput beludru itu langka. Gunung Selatan itu tempat berbahaya. Gimana? Mungkin ada Kemarin aku sudah bilang ke Budi, dia tetap ngotot bilang, ada. Entah dapat info dari mana dengarannya. Tapi kalian ke Gunung Selatan. Juga tak apa. Lebih baik daripada ikut Bambang Santoso cuma buang-buang waktu. percayalah sekali ini. Kita panen sebelum tengah hari. Lalu ke kota kabupaten jual rumput beludru ke pabrik obat herbal. Oke, kalau gitu kita lihat saja. Hati-hati ya, jaga keselamatan. Pambudi ini sudah hampir 4 jam. Setitik pun tak kelihatan. 高约一掌，叶片表面ditutupi bulu halus dan lembut seluruhnya berwarna tirai. Angkanya Berwarna ungu muda Budi. Ini rumput beludru, betul. Banyak sekali Budi. Kita akan jadi kaya. Agus, kita bertugas terpisah. Usahakan sebelum tengah hari penuhi 2 karung, oke? Bang Budi benar-benar masuk. Dia ajak Agus. Belum lagi Gunung Selatan. Ini sudah penuh bahaya. Dia cuma freeman kecil. Paham apa dia? Soal herbal benar. jangankan soal herbal, sesama sikat janji. Hengku bersih. Mungkin dia sedang tersesat di gunung. Sambil panik menangis. Aku ingin lihat. Dia bisa dapatkan apa nanti? Ya, Budi, kau benar selamat dari gunung. Beneran selamat. Aku kira kalian sudah dimakan serigala. Bang. Kau bisa ada di sini. Aku di sini bukan urusanmu. Justru kalian katanya masuk gunung cari obat. Tinggal tunggu. Tapi gunung selatan itu bahkan ahli herbal pun tak berani masuk. Jangan-jangan kalian cuma bawa karung berisi daun kusuk. Atau jangan-jangan aku mau memplang utangmu padaku dengan kabur ke gunung. Tenang saja, mustahil memplang. Berhenti! Siapa suruh kalian pergi? Bang. Uang yang kau pinjam itu kan hasil jaga tempat gelap buat Hendra Gunawan ya. Kalau ibu mau tahu, anak kesayangan yang kerja di kota kabupaten terlibat kegiatan kotor sekarang. Bisa minggir. Udah balik juga kau. Kau cuma semalam kau berubah drastis. Manusia harus berubah. Dulu kita hidup terinjak-injak, tapi mulai sekarang kita harus hidup dengan harga diri. Pak Joko, rumput beludru ini harganya berapa? Apa? Rumput beludru? Cepat, bawa sini kuliah. Nah, rumput beludru Budi. Wah, dapat barang bagus sekali. Kualitasnya lebih bagus dari punya perusahaan obat kabupaten begini. 2 karung ini saya beli semuanya 1 karung 300.000. Gimana? Deal? Benar-benar rezeki. Lain kali ada barang. Bawa ke sini lagi ya. Sentuh. Tapi, Pak Joko, ini apa? Ini tanaman obat. Mata Pak Joko tajam. Ini dari Gunung Selatan. Gimana? Mau pertimbangkan kerja sama jangka panjang dengan saya? Nanti tanaman obat ini, berapapun yang kamu mau akan kucarikan. Tapi, soal harganya nanti harus kamu naikkan sedikit. Bisa asal beramu. Asli harga bisa kita bicarakan. Kalau gitu semoga kerjasamanya lancar. Ini 300.000. Terima jangan mas. Ini kebanyakan dikasih. Gak terima aku. Kamu pulang. Lunasi dulu utangmu pada orang lain. Jangan sampai ayahmu lagi-lagi merendahkan diri memohon-mohon. Mas, terima kasih. Sudahlah, cepat pulang. Saya masih harus ke puskesmas desa ambil obat untuk ibuku baik. Ya, kau ini jualan tanaman usahamu. Laku berapa? Modal dan bunga 200 sudah lunas. Wah,
Kau benar bisa jual tanaman lusuh itu sampai laku. Ini bukan urusannya. Hutang ini lunas. Kita tak saling berhutang lagi. Budi Santoso, kau hebat sekali. Tak ada urusan lain. Saya pergi. Budi Santoso, kenapa cuma aku yang terjebak sementara kamu selamat? Jangan kira lunas hutang lantas kamu bebas. Tunggu saja. Lembuhuskan dulu. Keluarga Wijaya di kota kecamatan nawarin mas kawin 3 juta buat kita. Plus hadiah sepeda keberuntungan segini. Mana lagi? Betul. Anak perempuan sekolah tinggi buat apa? Ujung-ujungnya kan tetap seperti air yang tumpah. Mending ditukar duit ibu. Aku nggak mau. Lebih baik mati daripada kawin ke keluarga Wijaya. Bibi Ratna, Bibi Siti Sari baru berusia 18 tahun. Jangan demi uang menikahkannya dengan pemabuk dari keluarga Wijaya itu. Putra keluarga Wijaya itu hobi minum alkohol sedikit. Kenapa? Sekarang suamimu sudah meninggal, anakmu tidak berguna. Kalau tidak cepat serahkan Sari untuk ditukar dengan mas kawin, kapan bisa lunasi utang anak kami PLZ? Lepaskan aku! Adikku tak akan kuserahkan pada pemabuk keluarga Wijaya itu. Budi. Apa maksudmu? Kalau Sari tidak dinikahkan utang anak kami PLZ, bagaimana? Kapan kamu bayar? Hutang sudah. Saya lunas ke Bambang Santoso. Sekarang keluar dari rumah saya. Dari mana dapat uang sebanyak itu? Bukan urusanmu. Pokoknya hutang sudah saya bayar. Aku tak peduli utangmu ke Bambang Santoso belum lunas. Pokoknya perjodohan ini sudah aku sepakati dengan keluarga Wijaya. Mas kawin 3 juta. Kita bertiga dapat masing-masing 1 juta sekarang. Tuhan turun tangan pun. Sari harus nikah dengan keluarga Wijaya. Jangan harap. Sorry, bukan barang dagangan. Tahu orang boleh. Ada yang tukar dia dengan uang. Perjodohan yang kau atur sendiri. Urus sendiri. Kau bicara begitu pada orang tua. Saya mau bicara begini. Bu Sari, ayo masuk. Bu Ratna hari ini kaca aja. Nanti kita kembali lagi. Ayo, Bobby. Ibu tahu kau marah, tapi mereka bimbingmu kalau keluarga sendiri sampai bermusuhan, nanti bagaimana kita hidup di sini? Mereka berani menjual Sari untuk uang. Itu artinya mereka tak anggap kita keluarga. Coba kamu renungkan baik-baik. Setelah ayah pergi bertahun-tahun ini, apa mereka pernah tulus membantu keluarga kita? Aku paham, tapi keluarga kita memang tidak punya orang yang tangguh. Kalau kita sampai berseteru dengan mereka, nanti hidup keluarga kita di desa pasti akan semakin sulit. Ibu dulu, aku belum mengerti. Tapi mulai sekarang, keluarga kita akan kutanggung. Kita tak perlu lagi menjilat mereka. Omongan itu memang mudah, tapi kamu pakai apa untuk menanggungnya? Ibu jangan khawatir. Ramuan yang kugali di Gunung Selatan hari ini berhasil kujual 300.000 utang pada Bambang Santoso sudah lunas. Obat ibu juga sudah kubeli. Mulai sekarang nanti saya cari uang untuk obati ibu dan biayai Sari kuliah. Budi, karena ada janjimu ini, hati ibu langsung merasa keluarga kita langsung punya harapan, Kak. Aku tidak bermimpi, kan? Ibu, Sari tenang saja. Aku pasti akan bawa kalian hidup sejahtera. Mulai besok aku ajak warga desa memanen tanaman obat. Nanti hasil panennya makin banyak, penghasilannya juga makin besar. Katanya Budi ke Gunung Selatan cari tanaman obat beberapa hari. Hasil jualnya lumayan, beneran atau enggak sih? Pasti benar. Lihat hari ini, Budi baru bilang mau ajak kita kumpulin tanaman obat, langsung seisi kampung datang. Beberapa hari lalu aku lihat sendiri dia keluar dari pabrik tanaman obat. Tangannya megang segepok uang. Tapi kita harus dengar dulu penjelasannya. Jangan-jangan cuma dikutip. Warga semua yang digambar di kertas ini contoh bentuk setiap jenis tanaman obat. Silakan ambil masing-masing satu lembar. Sebut tanamannya sesuai contoh, jangan dipalsukan. Setelah dicabut, bawa ke sini. Aku yang akan bagi semuanya, Budi. Usahamu ini jangan-jangan ini cuma tipuan kepala desa. Ibu dan adikku tinggal di sini. Mana berani aku menipu warga. Oke, aku ambil satu kertas dulu. Aku juga. Oh, satu. Aku juga. Bang, yuk kita ke Gunung Selatan. Satu karung rumput bisa laku ratusan ribu keuntungan ini. Jangan sampai dikuasai Budi Santoso sendiri ya. Benar. Budi Santoso saja bisa. Saya juga pasti bisa.
Ayo, cepat semuanya. Kali habis lereng ini. Siap. Bang, lihat ke sana tu. Dia dapat satu karung kita. Rampas saja. Ayo. Apa kalian? Ini punya saya. Punyamu. Siapa yang ambil? Dia yang dapat. Malefika. 5 lagi. Nanti berapa ekor takkan kubiarkan turun gunung. Ada apa? Kaburi. Tanaman, obatku dirampas mereka, diambil semua. Di siang hari bolong, kalian merampas barang warga desa. Tidak tahu malunya. Aku rampas, mau apa? Kau sanggup larang aku? Aku tak bisa larang kau. Tapi buat kerajaan kalian, rumput akar merah ini untuk obat saja tidak layak. Dikasih ke babi pun bikin mencer. Siapa suruh sentuh barang kami? Aku juga ogah sentuh. Bambang Santoso. Satu keranjang ini, selain hasil rampasan tadi, sisanya semua sampah. Dibawa ke pabrik herbal, Pak Joko akan lempar kamu dan keranjang keluar bersama. Budi Santoso mulutmu, kau capik! Bambang, Santoso berani sentuh, coba! Kalian mau apa? Bambang Santoso, herbal Gunung Selatan milik seluruh warga. Uangnya juga dibagi bersama. Kalau berani merampas lagi, seluruh warga habisi kamu baik. Budi Santoso, jangan sombong. Nanti kita lihat. Oh. Aku tunggu. Itu apa? Budi, kita semua sudah mengumpulkan satu karung penuh tanaman obat. Tambah lagi, tidak kuat dibawa. Hari ini cukup sampai sini. Kita rapikan barang dan turun gunung. Bye. Ayo, sudah pulang. Kalian kumpulkan banyak sekali tanaman obat. Wah, tanaman obat sebanyak ini benar bisa kita jual. Senang saja pabrik obat herbal. Di kota pabrik obat herbal, di kota banyak beli. Ini banyak beli yang seperti ini. Agus pergi ke rumah kakek Hadi di ujung desa pincang gerobak keledai. Tak berlelah antar jamu ini di kota untuk dijual. Baik, aku langsung pergi. Kalian semua pagi ini sudah sangat lelah. Pulanglah dulu makan siang. Nanti sore, aku dan Agus akan bawa uangnya kembali. Kita bagi rata uangnya di sini, baik? Pak Joko, cepat keluar, lihat. Kadik ini tak hanya rumput belurung. Benarkah? Cepat perlihatkan. Lihat kualitasnya bagaimana. Memang bagus. Kalau begitu, sesuai kesepakatan kita dulu untuk satu gerobak keledaimu ini. Saya bayar 12 juta. Setuju? Deal. Aku ambil uangnya di kantor tolong bantu bongkar dan... Vin, semua hidupku belum pernah lihat uang sebanyak ini. Ayo, kita cepat selesaikan. Nanti bawa Umang pulang bikin semua senang. Budi sudah pulang. Dijual dapat berapa? Kita datang 30.000 orang hari ini. Satu orang satu karung 300.000. Sekarang uangnya saya bagi. Bagus. Hasil hari ini lebih banyak dari hasil bertani setengah tahun. Untuk Gunung Selatan itu ternyata ada rempah semahal nih. Mulai sekarang, asal kalian semua mau ikut saya bekerja, hidup pasti akan semakin sejahtera. Agus, ini 1 juta untukmu. Hari ini kamu juga sudah capek. Cepat pulang istirahat. Terima kasih Mas Budi. Kalau begitu, saya dulu. Sama ambil dua ini. Mau beli apa? Beli saja. Terima kasih, Kak. Aku sekarang beli buku. Ibu senang.
Kamu cuma sehari sudah dapat uang sebanyak ini. Dulu setahun penuh mustahil menabung sebanyak ini. Ibu, nanti hidup kita pasti makin baik. Ni maksud ibu semua dulu. Sekarang budi kita sudah sukses. Tengok cipa. Bu, Ratna, kalian berdua datang Kak Ipar hari ini Budi ajak warga cari uang. Kad beritanya sudah tersebar. Bilang keluarga, kita punya orang sukses. Iya Siti Aminah. Kita kan satu keluarga, sedara, sedaging. Budi sekarang sudah sukses. Jangan sampai dia lupakan kami Kak Ipar. Saya bicara terus terang. Hasil tanaman obat Budi ke depannya. Saya dan ibu kakak ipar masing-masing dapat 20%. Gimana? Ini masih lihat. Apa kata Budi? Tidak lagi. Budi, maksudmu apa? Apa maksudnya, Tante Ibu? Perjodohan yang kalian uruskan untuk adikku, kerabat Zhang Luo, bukan hal yang layak dilakukan keluarga. Budi Santoso, menjodohkan adikmu itu untuk kebaikannya, juga untuk adikmu. Kau tak berterima kasih sudah biasa. Kau bisa bilang begitu? Mau bilang apapun memuji-muji muluk-muluk. Intinya, aku tak mau ikut. Gus, kuliah nanti bisa bahagia sampai kapan? Jika kehidupan lalu kalau bukan karena perjodohan itu, saya takkan dianiaya oleh pemabuk, apalagi bunuh diri di sungai. Sekarang kalian mau ikut menikmati keberhasilanku, bermimpi saja. Budi, mereka kan orang yang lebih tua. Bu, orang yang baik pada kita akan selalu kuingat. Yang menghalangi kita, aku juga tidak akan mengalah sedikit pun. Baik. Urusan rumah tangga kita, semua ikut keputusan. Teman-teman aku dapat kabar dermaga, tapi jangan disewa. Kabar apa? Tadi aku ke kota, kata orang pabrik obat herbal Budi Santoso tidak tanda tangani kontrak dengan mereka. Kalian sudah kerja mati-matian, aku mengumpulkan tanaman obat. Saya mau ambil uang, pindah kalau pabrik ada perubahan uangnya. Tiba kalian dapat, bisa-bisa harus dikembalikan modal plus bunganya. Ini benar? Percaya atau tidak, terserah kalian. Budi, ada apa hari ini? Sudah jam segini kenapa belum ada yang datang? Nggak tahu. Ayo pergi, kita tanya saja. Wah, akhirnya kalian datang. Kenapa terlambat sekali? Budi, Agus. Jadi, mulai sekarang aku nggak ikut cari herbal dulu. Aku juga, istriku nggak ngizinin lagi. Nggak mau? Kenapa? Kemarin kan baik-baik saja. Kenapa nggak mau cari lagi? Karena Bambang Santoso bilang kamu nggak pernah kontrak dengan pabriknya. Kalau ada masalah yang sudah kita investasikan, harus dikembalikan pokok dan bunganya dikembalikan. Kami sangat takut. Kalau begini mending terus bertani saja Bambang Santoso. Lagi Kang Harimau. Dia mau menghancurkan mata pencaharian kita. Aku paham lah. Sampaikan pada semua orang. Besok, masih di halamanku. Aku akan memberikan jawaban. Budi. Kamu kumpulkan semua orang. Mau umumkan bahwa mulai sekarang tidak akan memungut tanaman obat lagi. Abangku mau ngapain? Itu bukan urusanmu. Hah? Mari kita lihat sampai kapan bisa bersikeras seperti ini. Saya kumpulkan kalian hari ini hanya untuk satu hal. Sini, ini adalah kontrak resmi akuisisi pabrik jamu. Jangka waktunya 3 tahun. Jadi, kekhawatiran kalian semua tidak akan terjadi. Lihat baik-baik. Ini tidak bisa dipalsukan. Saya, Budi Santoso. Besar di sini ayah meninggal. Ibu sakit. Adik masih harus sekolah. Kalau saya menipu kalian, bagaimana nasib ibu dan adik saya yang menyebar rumor itulah. Yang benar-benar yang mau menghalangi rezeki kita semua itu. Sekarang, sikap saya cuma satu. Yang masih percaya saya bisa terus kirim barang dagangannya. Yang tidak percaya, saya juga tidak akan paksa. Sepertinya aku harus ke kota kabupaten ke pabrik jamu, jemput bos Hendra, Budi Santoso. Beraninya kau ambil alih milik bos Hendra bisnis jamunya. Dia pasti tidak akan biarkan kau. Budi ini dari pabrik jamu kita, Bos Wijaya. Budi Santoso, ya. Ya, halo, Bos Wijaya. Sudah, saya dengar dari Pak Joko tentang Bapak. Sekarang, pabrik obat kita dapat pesanan besar dari rumah sakit kota. Butuh peludruk, akar ungu, dan anggrek liar. 3 jenis herbal ini. Baik, Bos Wijaya. Jadi, berapa jumlah yang dibutuhkan pabrik berapa? Waktunya 1 minggu. Sebanyak yang ada. Asal kualitasnya bagus, harganya pakai harga tertinggi di pasar. Paham, Bos Wijaya. Tenang, saya pasti berikan kirim barang terbaik. Saya lihat kamu orangnya belak-belakan. Di uang mukanya 10 juta pegang dulu. Terima kasih, Bos Wijaya.
Ini kontrak pasokannya, tanda tangani saja. Perhatian semua. Kita beberapa hari ini cuma ambil beludru, akar ungu, dan anggrek liar. Dibijang gali agak jauh dari akarnya. Keluarkan seluruh akarnya perlahan, hasilnya baru optimal. Jangan paksakan pakai cangkul putus. Harganya jadi turun. Budi, sekarang kamu tahu banyak sekali. Ibumu nanti bisa hidup enak. Amin. Terima kasih doanya di hidup kali ini. Keluarga kami takkan lagi mengalami nasib keluarga hancur berantakan. Bang Bambang, kita mau bagaimana selanjutnya? Bos Hendra akan segera tiba. Jemput dia. Baik. Aku langsung pergi Budi Santoso. Kenapa sekarang semua orang hanya mengikuti kamu? Buku saja. Nanti aku rabut semua barangnya. Lihat kamu masih bisa sombong. Bang Bambang, kamu panggil kami ke sini mau apain sih? Bantu aku cegat barang Budi Santoso. Bang, bukan aku nggak mau bantu. Sekarang orang tua aku ikut Budi Santoso cari uang. Kalau aku ganggu dia, nanti pulang orang tua aku pasti marahin aku habis-habisan. Takut. Apa? Bos Hendra sebentar lagi datang. Bos Hendra yang bakal dukung kita. Masih takut sama mereka. Bos, Hendra beneran datang? Iya. Bos Hendra dari dulu udah kesel sama Budi Santoso. Gagal aja bareng herbal Bos Hendra. Nggak bakal jangkut. Oke, gue ikut cuman Budi Santoso doang. Dulu kan dia juga anak buahnya Bang Bambang Gia. Sekarang juga ada Bos Hendra Budi Santoso mah. Bukan apa-apa. Nanti pas Budi Santoso turun, kita halangi jalannya. Nggak perlu berkelahi, tahan saja mereka. Nanti Bos Hendra datang. Dia pasti kena batunya tenang. Bang Bambang kami yang urus. Budi Santoso hari ini, kau akan tahu siapa bos di sini. Bambang Santoso, mau apa lagi? Hah, serahkan namanya. Bah boleh lewat. Cik! Atas dasar apa? Ramuan Gunung Selatan. Siapa bisa ambil? Dia yang jual, kau sendiri tidak bisa ambil. Mau salahkan siapa? Jangan banyak cakap. Kalau tidak diserahkan, jangan salahkan aku Bambang Santoso. Minggulah sekarang. Semua warga desa ada di sini. Nanti kalau jadi besar, kau yang akan sulit bereskan. Aku yang sulit bereskan. Kau yang. Budi Santoso, Bos Hendra datang. Barulah ajarmu yang tiba. Bos Hendra, Anda datang. Budi Santoso yang kau sebut, di mana dia? Di sini dia lah. Orang ni dia rampas bisnis jamu kita. Jadi kau Budi Santoso, di usia muda bisa gerakkan petani-petani, berani masuk Gunung Selatan panen jamu. Benar, punya kemampuan. Sus Hendra lebih baik bicara langsung saja. Kalau begitu, saya juga belak-belakan tanaman obat Anda kualitasnya. Bagus, volumenya juga besar. Saya beli dengan harga 10% di atas harga pasar. Transportasi saya urus, biaya tenaga kerja saya tanggung. Anda cukup fokus memanen saja. Tapi ke depannya, barang Anda hanya untuk pabrik saya, Bos Hendra. Memang murah hati. Tapi saya tidak mau bergantung pada satu pihak saja. Siapapun yang nawar harga wajar, saya akan berbisnis dengannya adil dan jujur. Maksudmu menolak saya? Saya sudah kontrak jual herbal dengan Bos Wijaya. Tidak bisa melanggarnya. Budi Santoso, pikirkan matang-matang. Bisnis herbal di kota kabupaten ini, saya yang kuasai saluran jualanmu. Sekarang satu telepon dari saya bisa, saya tutup nanti. Herbal kalian hanya akan menumpuk, tak laku terserah. Sudah saya jelaskan jelas. Tidak akan memasuk hanya untukmu Budi Santoso. Masih bisa kasih waktu buat kamu pikir-pikir. Kalau nanti kamu tetap menolak saya jamin. Nanti jangan harap bisa bisnis jamu lagi. Dengar semua, Bos Hendra sudah bilang mulai sekarang. Tidak ada yang berani terima barang Budi Santoso. Kalian pikir baik-baik. Nanti masih mau ikut Budi Santoso. Bambang Santoso, tutup mulut. Bang Budi ajak kami cari uang asli. Kau malah bawa orang luar. Neken-nekenin orang desa. Tak punya malu. Uang asli. Kalian tidak mau lagi, tidak akan dapat penghasilan. Kau cari masa! Ya! Agus, jangan serang dia. Bos Hendra. Aku dengar Bos Hendra. Tak perlu buang waktu lagi. Sekarang aku beritahu. Aku tolak usulmu baik. Bagus sekali. Budi Santoso. Mari, kita lihat
Tanpa persetujuanku nanti, siapa berani beli tanaman obatmu? Hah? Kita pergi. Hati-hati di jalan. Bos, Hendra. Kehidupan lalu. Hendra Gunawan mengandalkan dalih beli dengan harga tinggi menipu banyak pedagang herba. Setelah mereka kirim barang lalu pakai berbagai cara untuk menunda-nunda pembayaran. Banyak yang bangkrut karena triknya. Dengan pelajaran pahit seperti itu, sangka kita akan tertipu olehnya. Wah, kita pergi juga. Siap. Boleh. Bos Hendra ini pengaruhnya di kabupaten sangat besar. Kita tak bisa orang semua melawannya. Di mana kalau kamu terima saja tawarannya? Iya, Budi. Tawarannya juga sudah lumayan. Lebih baik daripada nggak laku sama sekali. Lagi pula, bagaimana kalau Bos Hendra benar-benar berniat balas dendam? Gimana nanti? Saya masih harus menafkahi istri dan anak. Kok kalian bisa begini? Dulu kan Budi yang ngajak kalian cari uang. Baru sedikit kesulitan. Sudah mau aksa budi mulur? Sudahlah. Agus, jangan diteruskan. Aku tahu. Kalian semua khawatir begini. Kita mau dulu sembuhan obat yang kita petik ke Pak Joko. Untuk masalah nanti-nanti, saya yang urus. Oke. Kita turun gunung dulu. Pak Joko hari ini berdiri di depan pintu. Nggak main sempoa lagi. Wah, biarkan kamu datang. Tadi Bos Wijaya sudah telepon saya. Malah mungkin aku masih bisa main sempoa-sempoa nih. Teleponnya bilang apa? Dia bilang saya harus ganti rugi 30 juta ke kamu. Kontrak yang kita tanda tangani mulai sekarang batal. Apa? Maksudnya apa nih? Kok dia bisa seenaknya batalkan? Ini gara-gara Bos Hendra sudah telepon dia. Dia bilang, kalau kami bareng terima jamu kalian, dia akan hancurkan tempat kami. Dia bahkan ancam, kami tidak bisa hidup lagi di kabupaten ini. Hendra ini, kata lawang, apa dia anggap hukum itu tidak ada? Mau dia punya hukum atau tidak? Pabrik kami kecil. Kami tidak berani lawan dia. Budi, Santoso, Agus. Mohon maaf Pak Joko. Kamu yakin tidak mau jamu ini? Budi, berapa kali pun kamu tanya, Urusan ini saya tidak bisa putuskan. Ini dari pabrik ganti rugi 30 juta untukmu. Mulai sekarang pabrik tidak akan terima jamu darimu lagi. Saya mengerti. Agus, ayo kita pergi. Baik. Budi, kenapa jamunya dibawa pulang lagi? Pak Joko tidak terima. Sudah jelas pasti tidak diterima. Kan sudah kukatakan, Bos Hendra harus didengarkan. Budi, kalau dulu kamu setuju dengannya, mana mungkin terjadi begini? Ya Budi, buat apa so jago? Lihat, sekarang jamu yang kita kumpulkan susah payah. Sekarang nyangkut di kita. 1 rupiah pun tidak dapat. Diam semua. Punya hati nurani tidak? Suruh, siapa yang bawa kalian bisa kaya dalam sehari? Siapa yang buat kalian tidak perlu lagi menurut Bambang Santoso? Baru ada masalah kecil, sudah salahkan Budi. Agus, kita bukan menyalahkan Budi, tapi kita tahu tidak bisa lawan Bos Hendra. Itu seharusnya tidak perlu tolak dia dengan keras. Sudah, jangan bicara lagi. Jangan khawatir obat herbal ini jadi kerugian. Walaupun Pak Joko tidak jadi ambil obat herbalnya, tapi dia tetap bayar uang ganti rugi. Uangnya tetap saya bayar kalian, harganya tetap sesuai. Janji per kantong 300.000. Budi, kau bilang apa? Kau benar? Kasih kami uang? Nah, sama kalian ikut saya tidak akan merugikan kalian. Satu persatu, saya bagikan uangnya. Budi, apa? Benar tidak mau beli ramuan sisa lagi? Dia Bos Hendra sudah telepon ancam Bos Wijaya. Pak Joko mereka sudah tidak berani beli lagi. Nanti ramuan yang kita kumpulkan mau dijual ke siapa? Ini kan Bos Hendra merusak mata pencaharian. Tenang saja. Aku akan cari solusinya. Budi, bukan. Kami tidak percaya. Cuma Bos Hendra terlalu kejam. Aku tidak akan cari ramuan lagi. Aku juga tidak. Lebih baik aku bertani dengan tenang saja. Bertani lebih aman. Kalau begitu yang percaya padaku, tetaplah akan kuberi kalian jawabannya. Yang tak percaya padaku, pergilah sekarang. Budi, dengarkan nasihat Paman. Temuilah Bos Hendra dan mengalahlah. Lengan itu takkan bisa melawan paha. Iya, Budi. Bagaimanapun, masih lebih baik daripada tak dapat uang sama sekali. Betul, Bos Hendra tipe orang yang apapun bisa dilakukan. 2 tahun lalu, di desa sebelah yang saingi bisnisnya, orang yang disiksa sangat parah. Aku tahu semua yang kalian katakan. Tapi seperti yang saya katakan, saya punya caranya untuk menyelesaikan ini. Gawat!
Sorry. Makasih. Ibu dengar dari tante-tante kau buat marah Bos Hendra. Saking paniknya sampai batu darah banyak. Batuk darah? Ibu sekarang gimana? Saya bantu ibu ke kasur, langsung lari ke sini cari Kak. Kak, cepat pulang, lihat. Sari! Naik mobil aku antar, Bu. Bu! Bu! Bangun! Kap Tiger! Kereta pagi hadi. Sudah aku ambil. Cepat bantu. Bibi, naik bawa dia ke RS Kabupaten. Ya, cepat ke sini. Ayo! Agus, aku dan Sari akan antar ibu ke RS Kabupaten. Kamu tetap di desa, jaga ramuan obatnya. Kalau ada masalah langsung beritahu aku, tenang. Kak Harimau serahkan saja padaku. Mike. Presiden, ini kenapa? Batuk darah dan pingsan. Cepat naikkan ke ranjang. Kondisi pasien bagaimana? Dokter Lina, pasien sudah koma. Keluarganya mulai batuk darah kapan? Sore. Pasien malnutrisi kronis ditambah kelelahan, memicu infeksi paru. Rawat inap, keluarga urus administrasi. Rawat inap dulu. Baik, saya urus sekarang dokter. Mohon sembuhkan ibu saya. Kami akan berusaha maksimal. Terima kasih dokter. Sari, jaga ibu. Di sini aku urus administrasi rawat inap. Baik. Halo, saya mau daftar rawat inap. Bayar dulu 500.000. Ini. Simpan baik-baik kwitansinya. Sekarang saya harus kemana cari rumput peludru? 都指一。3 bulan lalu, dialah yang pasang iklan cari rumput peludru. Harganya lebih dari 3 kali lipat harga pasaran. Dokter, maaf, Anda cari rumput peludru. Kok tahu? Tadi saya dengar Anda bicara, saya punya rumput peludru. Kualitasnya sangat bagus, mau. Sungguh. Kau punya rumput peludru? Tentu saja benar. Bagus. Begini. Cepat bawa sampel ke sini untuk saya periksa. Asal kualitasnya memenuhi syarat dan kondisinya bagus. Rumah sakit kami akan tanda tangani kontrak pembelian jangka panjang. Harganya pasti memuaskan. Tidak masalah. Raka, rumput peludru ini sangat penting. Jangan main-main denganku. Kalau engkau bisa menyediakannya, kontribusinya penting untuk penelitian obat sekarang tenang. Saya tidak akan main-main dengan hal ini. Untuk bercanda baik. Kalau begitu saya... Tunggu Anda bawa ke sini pekerjaan jualan jamu. Akhirnya bisa diteruskan bodi laki-laki, membuat ibu susah. Ibu, jangan bilang begitu. Saya tidak capek. Yang penting ibu sudah sadar. Dan fokus untuk sembuh. Hal lain tidak usah dipikirkan. Ibu juga tidak mau urusin. Tapi Bos Hendra, pengaruhnya di kabupaten sangat besar, kekuatan di kaunti. Kita, rakyat biasa mana mungkin melawannya. Mending kamu temui dia untuk mengalah dan minta maaf. Ibu tidak minta kaya, cuma mau kalian berdua selamat dan damai. Ibu jaga kondisi kesehatan ibu. Turuti saja ibu, setuju? Kemarin ibu dengar kau telah menyinggung bosku, langsung rasanya dunia runtuh. Bu, aku tahu maksud ibu baik. Tapi kalau sekarang aku mengalah, nanti kita akan selamanya diatur. Hendra Gunawan tenang saja. Aku sudah ada pecalang baru. Serius? Kamu tidak bohong? Iya. Aku ingin coba lagi. Oke. Tapi janji sama ibu, jangan sampai kamu terjebak dalam bahaya. Apa janji? Bu, Kak, sarapannya sudah datang. Sarapannya sudah datang. Sorry, ibu aku titipkan ya. Aku pulang ke kampung, ada urusan. Kak, kamu pulang saja, aku akan jaga ibu. Oke.
Agus Kak Harimau. Akhirnya kamu pulang. Gimana, Bibi? Masih di rumah sakit, Agus. Aku dapat dari rumah sakit kabupaten ada pembeli baru harga rumput beluru lebih tinggi dari dulu. Sekarang kita ke gunung ambil sedikit untuk dikirim ke rumah sakit benar. Budi Santoso, kamu hebat sekali. Sudahlah, cepat bawa karung dan cangkul obat. Kita kali ini harus cari rumput beluru yang paling bagus. Siap. Ternyata Budi Santoso dapat pembeli baru. Aku harus segera beritahu Bang Bambang dan Bos Hendra. Budi Santoso yang beli rumput beludru. Siapa ya? Permintaannya tinggi sekali harus. Yang butuh primanya dokter dari rumah sakit kabupaten. Mereka akan meneliti rumput beludru untuk dibuat obat. Kalau urusan ini berhasil, jalan keluar kita terbuka. Kak Harimau, kenapa? Aku lihat. Bambang Santoso, dia bawa 5 orang ke sini. Agus bawa keranjang rumput beludru ini. Turun lewat jalur setapak di belakang langsung ke rumah sakit kabupaten cari dokter Rian Kak Harimau. Kalau pergi, kita bersama. Aku tak bisa tinggalkanmu sendirian. Tetaplah di sini. Jangan cari masalah. Keranjang rumput beludru ini paling berharga. Kalau Bambang Santoso merusaknya, kita tak punya sampel untuk rumah sakit benar-benar hancur kita. Tapi, aku tak bisa biarkan kau hadapi mereka sendirian. Bambang Santoso itu kejam. Dia bisa membunuhmu. Oke, semua tanaman obat di sini hancurkan semua. Kau bawa rumput beludru ini. Larilah. Aku yang tahan mereka. Bambang Santoso, siapa izinkan kau rusak tanaman obat? Kau gagalkan lawan aku. Agus, pulang. Kak Budi, jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Ayo, 2 orang. Ambil keranjang rumput beludru dari Budi. Rambutku. Budi Santoso, jangan lari. Berhenti. Budi, jangan lari lagi. Berhenti. Aduh, sakit. Mau mengejarku? Aku lebih kenal Gunung Selatan. Aku nggak bisa lolos. Dokter Rian, aku bawa rumput beludru. Bagus, luar biasa. Ini yang terbaik pernah saya lihat rumput beludru dengan kualitas terbaik. Lebih baik daripada di perusahaan herbal. Dokter Rian, puas kan? Puas. Sangat puas. Kalau begitu, sesuai kesepakatan kita. Wasake, kami akan tanda tangani kontrak pembelian jangka panjang. Semua tanamannya akan dibeli dengan harga 3 kali lipat harga pasar. Bagaimana? Tidak masalah. Langsung kelihatan Anda orangnya tegas ini. Kontraknya, silakan tanda tangan. Baik. Budi Santoso, semoga kerjasamanya lancar. Dr. Rian, jangan khawatir. Saya pasti akan menyediakan ramuan herbal terbaik. Kak, kamu sudah pulang? Sudah. Budi, gimana hasilnya? Sangat berhasil, Ibu. Aku nemu pembeli baru. Itu juga tempat yang tidak bisa dijangkau Hendra Gunawan. Sama sekali tidak terjangkau olehnya. Itu yang terbaik, Ibu. Cuma khawatir kamu berkonflik dengan mereka. Dan hanya bahaya lagi. Ibu, tenang saja. Mau mulai sekarang kita nggak perlu takut lagi pada Hendra Gunawan. Nggak tahu gimana kabar aku sekarang. Aku harus buru-buru cari bantuan buat selamatin dia. Semua salah Bambang Santoso bajingan ini. Tanaman obatnya hancur. Semua nggak bisa. Aku harus segera beritahu kakak.
Ongkosnya tidak usah dikembali. Kakak! Agus! Kamu gelegai. Aku antar kamu ke dokter. Diperban. Aku tidak apa-apa, Kak. Gunung Selatan yang kena musibah. Bambang Santoso dan kawan-kawannya tanaman obat di gunung dirusak habis. Sekarang kita cuma punya itu puluhan karung yang dulu tidak diambil Pak Joko. Tidak apa-apa, jangan panik. Yang liar sudah habis. Kita tanam sendiri. Tanam. Cara menanamnya kita juga tidak bisa. Aku ada caranya. Ikut aku, kita temui dokter yang baik. Masuk. Dokter Rian, saya ada perlu. Budi Santoso ada apa? Dokter Rian, rumput peluduk saya dirusak orang. Wah, siapa pelakunya? Sungguh mubazir. Bos pabrik jamu Kabupaten Hendra Gunawan. Rupanya Kiki. Anda kenal dia? Tentu saja kenal. Pabrik obat Hendra Gunawan karena berulang kali memproduksi obat tidak standar sudah oleh banyak perusahaan farmasi dimasukkan dalam daftar hitam. Banyak rumah sakit juga mengeluarkan perintah bahwa dilarang membeli ramuan yang ia sediakan. Itu rupanya Dr. Rian sekarang rumput beluduk sudah hancur. Saya rasa mungkin kita bisa coba menanam sendiri rumput beluduk. Ide itu cukup bagus, Pak. Budidaya sendiri juga solusi jangka panjang. Lagi pula, ramuan yang Anda kirim kualitasnya bagus. Sepertinya lingkungannya cocok. Ditumbuhkan secara buatan pun hasilnya mungkin bagus. Sama juga apteker begitu. Tapi kita belum tahu cara menanamnya yang tepat. Jadi, apa Anda kenal ahlinya? Ini saya yang urus. Saya kenal Profesor Viral yang ahli budidaya tanaman herbal. Kalau tahu saya temukan rumput beludru, pasti langsung datang meneliti. Oh, bagus sekali. Tapi, Dr. Rian, saya minta satu hal. Silakan. Anda tahu, rumput beludru ini lagi pula saya yang menemukannya. Selain itu, saya bisa sediakan lahan tanamnya. Saya juga bisa beritahu perkiraan sifat pertumbuhannya. Makanya, saya harap nanti kalau metode tanam skala besarnya sudah ditemukan, bisa diserahkan ke saya untuk uji coba tanam. Tidak masalah. Saya bisa langsung buat draft perjanjian. Nanti setelah metode tanamnya, ditemukan Anda yang akan lakukan penanaman buatan rumput beludru secara skala besar. Terima kasih, Dr. Rian, tenang saja. Saya pasti tidak akan mengecewakan atas kepercayaan Anda. Setelah perjanjian ditandatangani, rumah sakit akan memberi Anda dulu uang muka 50 juta. Terimalah segera dirikan lahannya itu kerjakan dengan baik. Kau bibimu masih dirawat. Bagaimana kalau kau tetap di rumah sakit dulu? Tunggu kondisinya membaik baru kembali ke desa. Tidak apa-apa, sudah kubilang ke ibuku Sari akan merawatnya beberapa hari ini. Lagi pula ibu dirawat juga butuh biaya. Aku harus tetap bekerja cari uang. Wah, mari kita pergi. Nanti sampai di desa, aku pulang dulu. Kamu beritahu semua warga untuk rapat di halamanku. Hah? Agus suruh kita datang ke rumah Budi buat apa? Tanaman obat di gunung sudah hancur. Masih ada urusan apa lagi? Siapa tahu, kata Agus ada kabar baik. Saudara-saudara, saya undang kalian hari ini karena ada hal yang ingin saya umumkan. Budi, soal tanaman obat yang hancur. Kita sudah tahu. Jangan sedih. Paling-paling kita kembali bertani. Kepala desa, bukan itu. Saya tahu semua berpikir usaha jamu kita tamat. Tapi saya beritahu belum tamat. Tidak hanya belum tamat, kita akan kembangkan lebih besar. Uji boleh tahu kami jamu sudah hancur. Kita masih bisa apa? Jamu liar hancur. Kita tanam sendiri.
Saya sudah dengan rumah sakit kabupaten tanda tangani kontrak pembelian jangka panjang. Mereka akan beli semua jamu kita. Selain itu juga akan mendatangkan profesor ahli mengajari cara menanam tanaman obat. Mengapa kau tak bohong sama kami? Urusan begini mana? Mungkin aku tega menipu kalian. Aku dan Agus sudah merencanakan semuanya. Kita akan buat di kaki Gunung Selatan sebuah pusat budidaya tanaman obat. Nanti akan mempekerjakan banyak orang. Gajinya dibayar per bulan, pasti lebih untung daripada bertani. Ini benar bisa sukses. Yang mau ikut, saya bekerja daftar ke Agus. Yang tidak mau bisa pergi kapan saja. Aku ikut. Budi, kami ikut kamu. Yang mau kembali saya terima. Desa kita satu. Senang susah bersama sulit. Ubi satu sok. Mau berkebun. Mimpi. Bambang, ada apa? Lawan rapat. Bos, gawat. Si Budi bikin masalah baru lagi. Enggak, jelaskan pelan-pelan. Bima beli bikin basis tanam herbal. Dan sama rumah sakit kabupaten udah kontrak beli jangka panjang. Orang S juga datangkan ahli ajarin cara tanam herbal. Sekarang seluruh warga desa kayak gila semua nurutin dia puja. Dia kayak dewa apa? Ini jangan sampai dia berhasil. Mas nakal lagi tuh kita gimana? Atau aku sekarang bawa orang buat ribut? Gagalkan proyek basisnya. Iya. Gue, bodoh. Sekarang seluruh warga desamu, semua mendukungnya. Kamu yang buat masalah, bukan masuk perangkap sendiri. Terus gimana? Oh, masalah. Begini, Tumbria selesai menatakan lahan dan mulai membagi blok tanam. Pasti ada yang merasa tidak kebagian lahan bagus. Nanti kamu seolah orang buat kelepotan. Pigo, kamu kenal mereka. Gus, Hendra, Anda memang hebat. Tenang saja, ini saya yang urus. Jangan banyak menjilat, urusannya selesaikan dengan baik. Kalau gagal, jangan datang lagi. Tenang, pasti benar. Budi Santoso, saya lihat nih, bas tanam kamu bertahan berapa lama? Di puluhan karung ini, rumput beludu jumlahnya lumayan banyak. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Dokter Yan, bagaimana Bapak bisa menemukan tempat ini? Aku minta alamatmu pada Sari Santoso. Minta alamatmu. Oh, begitu. Lalu, Bapak ini siapa? Dia malah Profesor Wira yang kubicarakan itu, ahli yang khusus meneliti budidaya tanaman obat. Profesor Wira, ini Budi Santoso. Halo, sudah lama dengar tentangmu dari Pak Rian. Masih muda sudah berani dan hati-hati. Keberuntunganmu juga luar biasa. Bisa menemukan rumput beludru sebaik ini. Saya cuma petani biasa, tidak layak dapat pujian dari Anda. Dan Dokter Rian dipuji seperti ini. Silakan masuk. Budi Santoso untuk meneliti rumput beludru lebih lanjut. Profesor Wira akan tinggal di desa beberapa waktu. Mohon bantuannya membereskan kamar untuknya. Tidak masalah, Profesor Wira. Bagaimana dengan kamar ini? Cukup bagus, ruangnya luas. Saya bawa banyak alat dan buku. Semua bisa muat di sini, asal Anda puas. Kalau kurang apa-apa, beritahu saya. Sudah kubeli di kota. Terima kasih atas bantuannya. Eksperimen dasarnya sudah selesai dan peralatannya sudah, nanti sore akan kukumpulkan lagi sampel tanah. Soal Pak Li, tidak ada masalah. Kamu bisa kembali dulu ke rumah sakit. Jangan sampai pekerjaanmu terganggu. Kalau begitu aku pulang dulu. Budi, soal ibumu kamu tidak perlu khawatir. Aku akan sesekali pergi menjenguknya. Sungguh, terima kasih banyak. Kalau begitu aku pulang dulu. Sayang, hati-hati jalan. Budi, ini desain yang kubuat untuk rumah tanaman. Pembibitan rumput beludru harus dilakukan di dalam rumah kaca. Dengan begitu kita bisa suhu dan kelembapan kita kendalikan dalam batas yang bisa dikendalikan agar tingkat hidupnya lebih tinggi. Baik, Profesor Wira,
Kalau lokasi rumah kaca ini dibangun di sisi Gunung Selatan, tempat saya temukan rumput peluru boleh tidak? Gagasan masuk akal. Tanah di dekat habitat aslinya akan lebih mendukung hidup rumput beludru. Kalau begitu saya segera beritahu warga desa agar besok pagi semua berkumpul di kaki Gunung Selatan. Baik. Semua, hari ini penanaman kita. Base resmi dibangun. Sila letakkan dulu, lahan kosong ini kita ratakan untuk persiapan bangun rumah kaca. Nanti tenang saja. Semua pekerja dibayar setiap hari. Okey. Ayo, kita mulai. Kahama toko, material sudah saya hubungi. Sore ini mereka kirimkan bahan pipa rumah kaca dan plastiknya. Bagus. Kita targetkan dalam seminggu rumah kacanya selesai. Siap. Saya juga ikut bekerja. Inilah yang ku mau. Satu sejahtera bersama Fu tidak akan diberlakukan semena-mena lagi. Papa nama Budi Santoso sudah siap. Papa nama Budi Santoso sudah siap. Nama setiap keluarga sudah tercantum di atasnya. Setelah dibagi berbeda langsung tancapkan ke tanah. Panggil semua untuk berkumpul. Sekarang kita bagi lahan. Habis dibagi, besok langsung bisa membajak dan memupuk. Siap. Siap. Piauzi, kalau seperti katamu, bisa biji perselisihan di antara Budi Santoso. Benarkah Bos Hendra akan beri kita masing-masing 500 ribu? Tentu saja benar. Bos Hendra juga bilang, asal kita bisa menggagalkan lahan tanam Budi Santoso, basisnya diacak-acak. Setelah berhasil, dia akan kasih kita masing-masing 1 juta. Oke, nanti kita tuduh dia pembagiannya tidak adil. Supaya semua orang ribut. Betul, semakin ricuh semakin bagus. Paling bagus semangatnya buyar semua. Nanti lihat saja, dia masih bisa bangun. Basis ini tidak. Serahkan pada kami, kamu tenang saja. Bu, Bibi, kalian katanya tidak datang. Kami memang tidak mau datang. Tapi paman besar dan paman kecilmu sudah datang juga. Aku tadi lihat. Gaya. Kamu bagi tanah yang bagus semua ke orang lain. Keluarga kami malah dapat tanah yang jelek itu. Kurasa kamu sengaja ya. Iya, Mo. Kamu yang membaginya tidak adil. Kuning, lihat bagian yang kau kasih ini, tanahnya ini terlalu kering. Nanti kalau rumput beludrunya tidak tumbuh, kamu tidak akan bayar kan? Budi, tanah kami ini kayaknya juga kurang bagus. Kayaknya masuk akal tidak? Tanah dibagi sesuai jumlah jiwa dan tenaga kerja. Mana ada yang tidak adil? Apa maksud dibagi per jiwa? Ini jelas pilih kasih. Yang dekat sama kan yang dapat tanah bagus. Yang kurang dia dapat tanah jelek. Budi, kalau hari ini kau tidak kasih penjelasan, jangan harap proyek ini bisa jalan. Aduh, hidup susah sekali. Budi Santoso sudah sukses mulai menindas keluarga sendiri. Budi, bagaimana kalau tanahnya dibagi ulang saja? Tanah ini memang bisa dibagi ulang. Tapi cara ibu dan bibi melakukan begini. Kamu yang suruh anakmu Bambang Santoso kan? Apa maksudmu? Saya bibi tidak tahan lihat kamu dibeda-bedakan. Makanya saya maju minta keadilan. Baik. Kalau kalian rasa pembagian tidak adil, begini. Besok pagi, kumpul di halaman rumah saya untuk rapat seluruh warga. Saya akan buka skema pembagian tunjukkan ke kalian. Hari ini kalian kumpul untuk bahas tentang lahan perkebunan pembagian lahannya. Anda yang merasa pembagian saya kemarin tidak adil. Jadi sekarang saya langsung tulis rencana pembagiannya di kertas ini. Supaya semua bisa melihat dengan jelas. Di sini kakakku sudah tuliskan jumlah anggota keluarga tiap rumah tangga. Jumlah tenaga kerja lahan yang dibagikan untuk masing-masing. Lokasi dan luas lahannya adil, jujur, transparan. Semua boleh melihat. Benar. Keluarga saya punya 2 tenaga kerja. Kebetulan saya dapat 2 mu tanah sebelah timur. Sekarang saya sendirian. 1 mu sudah cukup. Selain itu, hari ini ada kabar lebih penting yang mau saya umumkan. Soal jaminan kesejahteraan di pangkalan budidaya. Ini maksudnya apa? Artinya, saya kasih kalian jaminan pendapatan minimum. Pokoknya akhir tahun nanti, daerahmu untung banyak atau sedikit. Saya tetap akan kasih kalian jaminan dasar sebesar 300 ribu. Ada jaminan juga, Budi. Kamu terlalu baik hati. Bukannya ini, sama saja penghasilannya pasti terjamin. Dulu, bertani setahun penuh. Setelah dipotong biaya bibi dan pupuk, semua dapat untung beberapa puluh rupiah. Tapi setelah ikut Budi bekerja, gaji pokoknya saja sudah 300 ribu rupiah benar. Jadi kalau masih ada yang tidak puas dengan rencana ini, silakan langsung katakan sekarang. Kalian semua boleh keluar dari lahan usaha tani ini. Kami tidak akan memaksa. Karena tidak ada yang bicara, artinya tidak ada yang mundur. Selama kalian semua mau bekerja, sungguh-sungguh, saya Budi Santoso tidak akan merugikan satu orang pun. Hebat Budi, kami mau ikut kamu bekerja. Tunggu dulu Bibi. Kami apa sih kalian? Katanya tadi pembagian saya tidak adil.
Kalau masih ada yang kurang puas, paman dan adik ipar bisa pertalian mundur. Suaminya terserah. Kalau mau terus kerja, Tibi masih ada urusan duluan ya. Aku juga duluan. 要杀心不敌，想多数你记不懂。 Dia sudah berhasil membeli hati warga Al-Hasi. Itu gagal berbuat benar dan malah malu sendiri. Iya, tadinya kami tidak bisa menggagalkan rencananya. Mengapa kami dia jadi bahan tertawaan seluruh desa? Ibu Bibi iPad. Kok kalian bisa cepat pulang? Berhasil tidak urusannya? Tidak, Budi Santoso buat sistem jaminan. Ya. Ibar seluruh desa anggap dia bagai dewa penolong. Siapa lagi yang dengan kami? Betul. Satu bala kami itu harus berulah. Bisa jadi musuh bersama seluruh desa. Budi Santoso ini triknya Aji tuh. Sekarang membahas ini percuma. Gagal. Bagaimana melapor ke Bos Hendra? Aku telepon dulu untuk tanya. Halo, Pampang. Gimana urusan lokasinya? Bos gagal. Bubi gerakkan skema jaminan. Sekarang semua warga dukung dia. Kami tak bisa buat unsur dasar. Urusan kecil begini saja gagal. Bos, jangan marah, kasih aku kesempatan iPad. Aku pasti cari cara jatuhkan dia. Boba Hanif, masih kau satu kesempatan terakhir urus kebun. Kau masih butuh air yang cukup untuk irigasi. Suruh orang pipa air mereka dipotong semua dengar. Siap, siap. Tenang saja, Bos Hendra. Saya jamin dia takkan dapat setetes air pun. Kali ini saya sendiri yang bawa orang untuk memotong pipa irigasinya. Nak kau harus sangat-sangat berhati-hati, ya? Ada perlu apa, Bang Bambang? Ada tugas lagi. Setengah malam jam 12, kita ke kebun Budi Santoso. Kita mau hancurkan rumah kacanya. Jangan hancurkan. Kalau ribut, mudah ketahuan. Kita motong selang irigasinya. Ingat, hanya pipanya potong lalu kabur. Sini mudah tenang. Bang, pasti beres. Kalau berhasil, masing-masing dapat 200.000. Tapi kalau gagal, kalian berdua nanti juga jangan ikutan saya lagi. Budi, pipa bajanya sudah lengkap. Kita bisa mulai pasang kerangka rumah kaca. Dengan progres sekarang, hari ini seharusnya sudah bisa rumah kacanya selesai. Nanti setelah selesai, ditambah bibit yang dikembangkan Profesor Wira. Tahun ini sudah bisa panen. Budi kau. Pipa irigasi dirusak orang. Apa? Budi, nggak usah mikir. Pastinya lagi-lagi Bambang Santoso dan Hendra Gunawan dasar jahat kah harimau. Kita harus bagaimana nih kak? Tanah yang sudah susah payah kita siapkan ini. Tanpa air benih tak bisa ditanam. Kalau mereka putus aliran air, ya kita gali sumur sendiri. Gali sumur. Itu butuh biaya besar lagi kan? Asal pangkalan bisa berdiri. Berapapun biayanya, worth it. Aku hubungi tim pengebor sumur siap aku segera ke sana. Tuan cel lokasi yang butuh sumur di mana? Di sebelah rumah kacanya akan saya antar. Tidak masalah. Sekarang bisa langsung mulai baik. Bos Chet, sudah hampir. Sudah lebih dari 40 meter. Tinggal bor lagi 5-6 meter. Seharusnya air sudah keluar, tapi sebentar. Malam pencahayaan kurang risiko kecelakaan tinggi. Lanjut besok pagi saja, ya. Kami jamin sebelum siang air sudah bisa digunakan. Baik. Sudah bekerja keras. Makanan sudah saya siapkan. Mama, kita makan jo. Terima kasih banyak Tuan Tan. Ya, memang seharusnya ayo kita pergi. Mau mengebor sumur? Nanti gue potong selang oli mesin bor itu.
Besok lihat saja mau ngebor pakai apa, Bang Bambang. Sekarang kita eksekusi. Jalan. Ini kenapa? Olinya bocor. Tuan Tan selang olinya dirobek orang. Mesinnya juga kemasukan pasir, sudah tidak bisa dipakai. Pasti. Bola Bambang Santoso Bang Hu. Aku sudah nggak tahan. Aku mau cari dia, minta pertanggungjawaban. Berhenti. Kamu cari dia, apa gunanya? Kita nggak punya bukti. Dia pasti nggak bakal ngaku. Lalu gimana dong? Aku ke sana. Mesin bornya rusak. Kita perbaiki. Pipa minyaknya pecah. Kita ganti. Aku nggak percaya. Mereka bisa nyabotase. Terus, itu apa ini? Silakan. Istirahat dulu. Sehari tunggu saya cari orang. Perbaiki mesin bornya. Baru kita lanjut kerja. Ya cuma bisa gitu. Kali mau. Hendra Gunawan, mereka keterlaluan sekali, Agus. Sudah sampai di sini. Tidak ada jalan mundur. Asal kita bisa bertahap. Nanti tidak akan ada yang berani mengganggu kita lagi. Baik, Mas Harimau. Aku ikut Tayo. Kita cari tukang reparasi mesin bor ya. Mesin bor kami minyaknya bocor. Bisa ikut ke lokasi bersama kami. Bantu memperbaikinya. Datang sebisa. Aku bawa kotak berkakas. Oke? Agus. Ayo siap. Sudah perbaiki. Makasih Pak Wajib saja. Agus. Antarkan Pak Bos pulang dulu. Aku panggil tukang sumurnya. Oke. Datangnya pas banget. Tukang servis baru selesai memperbaiki mesin bornya. Coba kalian tes bisa dipakai tidak. Bisa kalau gitu. Kita langsung kerja sekarang. Oke? Bagus. Akhirnya berhasil. Tuan Chen, Anda beruntung sekali. Sedip air sumur yang besar. Cukup untuk irigasi seluruh base Anda. Iya, juga terima kasih banyak, Pak. Tuan Chen, kalau tidak ada urusan lain, kami duluan ya. Nanti kalau ada masalah, silakan hubungi. Bye. Maaf, Profesor Wira. Hati-hati, kenapa Bapak begitu semangat? Budi Santoso. Di bit pertama, rumput beludru berhasil dikembangkan. Tingkat hidupnya di atas 90%. Profesor Wira, Anda hebat sekali. Jangan dilebih-lebihkan. Tidak, Han. Budi Santoso, kalau sudah siap. Bibit ini bisa kita pindahkan. Baik, saya langsung sebarkan kabar baik ini. Cepat sekali jadi. Aku harus segera lapor ke Bang Bambang dan Bos Hendra. Cepat sekali mereka menyelesaikan penanaman. Tapi bagus, jadi kita tidak perlu repot mencari bibitnya. Enggak, langsung saja kita semprotkan semua herbisida ini. Cepatan habis menebar, cepat pergi. Jangan sampai ketahuan. Bibit muda ini kok semuanya menguning dan layu? Ini kena herbisida. Itu herbisida yang ampuh, herbisida. Ya, pasti ada yang sengaja menebarnya. Bibit-bibit ini sudah tidak bisa diselamatkan. Jadi usaha kita hancur begitu saja. Profesor Wira, tidak ada cara lain lagi.
Sudahlah. Akan saya kembangkan batch bibit baru. Kali ini jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Terima kasih kerja kerasnya, Profesor Wirawan. Saya pasti akan kalau ketahuan pelakunya. Pasti tidak akan kami lepaskan. Kok kamu panik? Suruh aku cari 5 orang kuat buat apa? Menangkap orang. Kemarin malam, ada yang menyusup ke rumah kaca, nyemprot herbisida. Biji hancur semua. Apa? Berarti yang baru kita tanam habis semua? Betul. Tapi aku sudah sebarkan kabar. Bilang hari ini akan tanam bibit lagi. Jadi, kemungkinan besar mereka akan kembali berulah. Kita sembunyi di sekitar rumah kaca. Orang ini harus kita tangkap. Udi. Tenang. Kami ikuti perintahmu baik. Malam ini, kita bagi 2 kelompok. Sembunyi masing-masing di sisi timur dan barat rumah kaca. Baik! Mas herbisida kemarin sudah berefek kan? Sudah pasti efek. Tapi katanya mereka hari ini menanam lagi. Kita tabur lagi. Taburi seluruh tanah ini. Biar lihat mereka mau tanam lagi. Gimana? Ayo. Kamu. Kalian siapa? Mau apa? Seharusnya kami yang tanya itu. Kalian tahu sendiri. Perbuatan kalian semalam di rumah kaca. Kalian berani bawa herbisida. Tertangkap masa kaku. Kita bawa mereka ke polisi. Jangan bawa kami ke polisi. Semua ini semua perintah Bos Hendra yang menyuruh kami. Kami cepat. Ini semua gara-gara Hendra Gunawan yang menyuruh kami. Mohon biarkan kami pergi. Hendra Gunawan lagi. Udi. Kita tak bisa terus-terusan diperas olehnya. Bagaimana kalau kita temui dia untuk minta pertanggungjawaban? Hutang ini memang harus ditagih. Ayo. Agus, ikut aku kawal kedua orang ni. Kita ke Kabupaten cari Hendra Gunawan. Berhenti. Ini kantor Bos Hendra dilarang masuk. Kami ada urusan dengan Hendra Gunawan menyingkir. Bos Hendra tidak bisa ditemui urusannya apa? Cukup bilang ke kami. Ngomong sama kalian. Kalian tidak berguna. Kukatakan sekali lagi. Menyingkir tidak. Maju selangkah lagi. Akan kami hadapi. Baik. Aku akan lapor polisi. Adukan Hendra Gunawan karena menyuruh orang merusak barang orang lain dan memicu keributan. Hendra Gunawan, keluar! Budi Santoso, siapa yang izinkanmu masuk paksa Bos Hendra? 2 orang ini, Anda harusnya kenal mereka. 3. Saya belum pernah melihat mereka. Bos Hendra. Masa si Anda tidak pernah melihat kami? Anda yang menyuruh kami ke rumah kaca menyemprot herbisida. Anda bahkan memberi kami 500.000 per orang. 2 bodoh. Bos Hendra. Kata-kata mereka sudah membuktikan Anda yang menyuruh mereka menghancurkan kebun hebau saya. Masih mau mengelak? Menggelak? Budi Santoso. Kamu bisa tanya sendiri. Selain cuma koar-koar, punya bukti konkret bahwa aku yang menyuruh mereka. Tidak ada. Berarti kamu sengaja memfitnahku? Dasar pengecut. Tahu? Usir mereka. Cepat! Hendra Gunawan. Nanti sudah mati. Aku akan buat kau bayar akibat perbuatanmu. Mas, kita terima saja. Apa kita benar-benar tak bisa apa-apa terhadap Hendra Gunawan? Tentu tidak. Sekarang kita tak punya bukti langsung dah. Cuma bisa lihat dia cari alasan, tapi tak bisa berbuat apa-apa. Tapi sebenarnya kita bisa pakai cara lain untuk kalahkan dia, Pak. Cara lain apa? Hendra Gunawan sampai segini susah payah menjegal kita. Artinya, basis penanaman herbal kita benar-benar membuatnya merasa terancam. Jadi, yang paling penting sekarang adalah percepat pembangunan basis. Dah asal kita bisa berkembang.
Hendra Gunawan tak perlu ditakuti. Tapi sekarang, kita harus waspada dulu padanya. Coba main kotor lagi, ya? Jadi nanti, setelah pulang, kita atur orang jaga bergilir 24 jam agar tak ada yang datang lagi merusak rumah kecil kita. Bos Hendra bibit kedua Budi Santoso sudah ditanam di rumah kaca. Lalu kita harus apa? Bagaimana sekarang? Nasa sampai! Kalian semua sampah! Urusan kecil begini saya tak becus! Kalau cara haus tak mempannya pakai cara kasar. Aku akan hancurkan bisnis tanamannya, hancur lebur, lenyap dari dunia ini. Bos Hendra. Maksud bos? Bakar habis. Saya mau kau bakar-bakar habis kebun itu. Saya yang bakar. Betul. Urusan ini kau yang tangani. Bawa belasan anak buahmu eksekusi malam ini. Nanti setelah berhasil, saya jamin hidupmu penuh kemewahan. Baik Bos Hendra. Tenang saja. Saya pasti selesaikan ini dengan sukses untuk bos. Ingat, harus bersih dan tuntas. Jangan tinggalkan jejak. Budi Santoso, inilah akibat berani menghalangi rezekiku. Kalan siram bensin di sekeliling gubuk cepat habis dibakar. Langsung pergi siap, bos. Sudah semua dituang? Sudah. Kalau sudah, langsung pergi. Budi Santoso, jangan salahkan aku. Kau sendiri yang buat musuh yaitu Bos Hendra. Kebakaran! Kebakaran! Cepat ambil air untuk padamkan api. Aku cari bantuan. Gunung Selatan kebakaran. Di rumah kaca nomor 2 milik Profesor Wira, tempat mengembangkan benih rumput beludru rumah kaca utama. Masih ada satu kotak benih modifikasi berharga di dalamnya. Tidak bisa, aku harus menyelamatkannya. Kak Harimau. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Sudah hancur. Semua jerih payah kita hilang. Sudah kubilang dengan Bos Hendra mengalah saja. Bos Hendra itu siapa kita ini? Siapa? Nawannya itu mustahil. Sudahlah. Semua jangan bicara. Markas kita sudah hancur. Bisa dibangun ulang. Lihat. Benih kita masih ada. Selama ada benih kita, bisa mulai lagi. Hoga, aku bantu kamu bangun lagi markasnya. Budi kamu yang atur caranya. Begitulah kami lakukan. Baik. Kalau begitu, semuanya pulang istirahat dulu. Yang mau ikut kerja, pulang dulu. Tunggu kabar dariku. Kebakaran Agus ini bukan kecelakaan. Aku mencium bau bensin. Pasti ada orang itu sengaja dinyalakan. Hotel Desa Gunawan. Bukankah itu milik Hendra Gunawan? Si pembakar. Pakai korek api Hotel Hendra Gunawan. Bukti masih kurang. Kita butuh saksi. Saksi. Tapi siapa yang mau maju menuduh Hendra Gunawan? Soalnya semua orang takut dibalas dendamnya. Ingat waktu dulu, saat ikut Bambang Santoso. Yang ajak kita ke warung kecil itu. Itu tempat mereka sering kumpul dan membual. Nah, beberapa hari ini, kita cuma perlu sering ke sana. Pasti ketemu sama orang yang numpahin bensin itu. Masuk akal. Budi. Yuk, besok kita cek. Oke. Budi.
Hari ini kok gak kelihatan Profesor Wira? Biasanya dia sangat jaga kotak benda itu. Hari ini malah gak kelihatan. Kemarin, Dokter Rian kebetulan nganterin Ibu dan Sari pulang. Soalnya Profesor Wira balik ke kabupaten buat urusan. Dokter Rian jemput dia. Oh, itu. Puri, kau mengalami luka bakar. Tidak apa-apa. Tidak sengaja terkena. Kubazi kakak itu dibakar orang kan? Ya. Dan kemungkinan besar dibakar atas perintah Hendra Gunawan. Budi kita berhenti melawannya ya. Ibu cuma punya kamu dan Sari itu anak. Kalau kamu kenapa-kenapa ibu mau hidup bagaimana? Bukan aku yang mau lawan dia. Dia yang tak memberi aku jalan hidup. Hari ini dia berani bakar rumah kaca. Besok akan berani bakar rumah kita. Sudah saya kembalikan. Dia malah akan semakin berani. Ku melakukan saja yang kamu mau. Jangan menghadirkan keluarga. Baik Sari sudah dewasa. Janjinya setelah berhasil, setiap orang dapat 500 ribu. Nyatanya, sampai sekarang resehan pun tidak kelihatan. Aku benar-benar sia-sia bekerja keras untuknya. Agus, aku kesana lihat kamu tunggu di sini. Tahu dia juga. Kabur langsung cegah dia. Santai saja. Sobat, ini soal gajimu yang ditunggak. Kamu siapa? Orang liwai. Aku dengar tadi kau bilang kerja mati-matian buat dia percuma. Maksudnya? Hahaha. Maksudnya? Gue dibayar bakar gunung. Itu gue sendiri. Yang tuang bensinnya langsung meledak jadi api. Kebakaran kemarin itu. Udah dengar? Katanya apinya dibakar bos Hendra. Hendra Gunawan. Kok bisa jadi kamu yang pasang? Omong kosong. Itu bos Hendra. Yang beritakan bang. Yang ajak kami kerjakan. Lalu bos Hendra. Nggak kasih kalian uang hadiah? Bajingan itu tidak pernah anggap kami manusia. Korek api. Hotel Gunawan ini kenal. Kok kamu punya ini? Kokal api ini. Mau apa? Ikut aku ke kantor polisi untuk identifikasi Hendra Gunawan, kamu kan kaki tangannya. Tapi kalau mau kerja sama aktif, hukumannya gitu. Tidak bisa. Bos Hendra tidak akan melepaskanku. Uang pun tidak dia berikan ke kalian. Kalau kau tidak ikut dia, dia akan membiarkanmu. Tapi kalau kau ikut, setidaknya di kantor polisi. Kau ambrek. Aku ikut. Ada apa? Pak, kami mau laporkan kasus penting. Kasus apa? Pak, saudara ini mau beri keterangan penting. Soal pembakaran di lahan Gunung Selatan. Hal pembakaran. Ya, Hendra Gunawan, bos. Hendra menyuruh Bambang Santoso untuk mengajak kami membakar. Kamali suruh pergi tengah malam ke markas menyiram bensin. Hendra Gunawan, pemilik pabrik obat di kabupaten ini. Baik, saya mengerti. Ikuti saya masuk. Akan saya periksa lebih lanjut. Bambang. Banyak polisi datang. Kenapa ini? Saya pergi mengungsi dulu. Kalau ada yang tanya apa-apa, jangan bilang apa-apa. Bambang? Santoso ada? Tidak. Tiada. Dia pergi jauh. Target kebur. Namrohir semua keluar desa. Selain itu, pantau ketat Hendra Gunawan.
Bambang Santoso, jangan lari. Bambang Santoso, kamu tersangka pembakar sengaja dan perusakan produksi. Sekarang kamu dipanggil hukum. Kalau kooperatif, hukumannya lebih ringan. Bambang Santoso. Benar ditangkap. Pantas. Waktu bakar greenhouse kami, kenapa nggak mikir? Budi, Bambang Santoso sudah ditahan. Tapi Hendra Gunawan masih di luar. Pengaruhnya besar. Apa rencanamu? Bambang itu kaki tangan Hendra Gunawan. Tujuan saya adalah menjerat Hendra Gunawan juga. Udi, kau yakin bisa melawannya? Pak Kepala Desa, saya tahu kekhawatiran Bapak. Tapi bayangkan kalau saya mundur sekarang, Hendra Gunawan akan makin merajalela. Hari ini bakar rumah tanaman, besok bisa bakar rumah kita. Saudara-saudara, Bambang Santoso sudah ditangkap. Tapi Hendra Gunawan masih bebas berkeliaran. Saya percaya hukum akan memberi kita keadilan. Siapa? Budi Santoso. Ada surat untukmu. Ibu, saya dirawat. Kak Budi, kondisi ibumu tidak baik. Waktu itu belum sembuh, sudah mau pulang. Infeksi parunya makin parah. Dok, berapa biayanya? Biaya rawat dan obat minimal 2,000 harus segera dibayar. Tangan saya akan lumpuh. Gunakan obat terbaik. Baik. But sorry. Ibu, apa lagi merepotkan kalian? Ibu dengarkan baik-baik. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit ibu. Ibu harus hidup. Lihat Sari diterima di universitas. Lihat. Aku membawa ibu menikmati hidup yang baik, Bos Hendra. Bambang Santoso sudah ditangkap. Pelakunya juga sudah mengaku soal pembakaran itu. Polisi juga masih memantau situasi. Dasar urusan kecil saja tak bisa kalian selesaikan, Bos Hendra. Jangan-jangan Bambang Santoso mau membocorkan Anda. Keluarganya saya yang pegang. Masalahnya Budi Santoso. Dan ini kalau dibiarkan cuma jadi masalah. Karena rencana sebelumnya gagal, kita cari cara lain. Dia kan punya ibu yang sakit. Siapa? Keluar! Awas saya panggil orang! Dengar, gadis. Bilang ke kakakmu Budi Santoso agar dia tahu dirikan laporannya. Kalau ke step jangan harap dapat obat. Kamar perawatan ibu kalian tidak mampu. Basta! Di kamar ibu ada orang jahat. Dia mau hentikan obat ibu. Ya! Budi Santoso, aku laporkan ke polisi. Jauhkan tanganmu dari Ibu Budi Santoso kebetulan. Bos Hendra menyuruhku sampaikan pesan. Keluargamu semua takkan bisa lari. Jangan muncul lagi di depan keluargaku. Apa yang terjadi di rumah sakit dilarang buat keributan? Baik, nanti kita lihat. Budi Santoso, aku sudah telepon polisi. Polisi ada di bawah. Si brengsek itu sedang diinterogasi, tapi dia kabur. Kabur itu bagus. Biar dia pulang menyampaikan pesan ke Hendra Gunawan. Bilang saja, saya takut sedang mengumpulkan uang. Apa? Babas, kau mau menyerah? Tentu tidak kehidupan lalu. Saya juga baru tahu kemudian di Gunung Selatan ada jamur ling citara. Tahun 90-an. Satu batang bisa dijual 3-4 ribu. Agus, aku mau ke pedalaman Gunung Selatan.
Masuk jalur gunung ini terlalu berbahaya. Jangan takut. Keharimau! Aku baik-baik saja. Aku tidak tergigit. Keharimau tidak bisa diteruskan. Bagaimana kalau kita pulang saja? Agus, aku lihat link darahnya. Kamu tunggu di sini. Aku yang akan mengambilnya. Kamu. Aku itu jatuh. Kau harus jaga ibuku dan Sari. Harimau! Kau dapatkan? Benar dapatkan! Ayo, bawa ke toko jamu untuk dijual. Gimana dia menerima darah? Masih sedikit belum tahu. Baru pernah lihat di buku obat kuno. Kualitasnya sungguh sempurna. Saya bayar 10 juta. Harga ini di seluruh kota kabupaten tak ada yang bisa tawar lebih tinggi. Setuju. Tolong bantu saya. Buatkan surat keterangan pembelian lalu distempel. Bisa. Sekarang saya buatkan. Dia hari operasi ibu Li Xiulan di kamar 302. Sudah lunas semuanya. Ibu saya bisa dijadwalkan operasinya sekarang kan? Tenang saja. Biayanya sudah masuk. Saya segera catatkan operasi dijadwalkan besok. Dokter ibu saya bagaimana? Operasinya sangat sukses. Lesi di paru-paru ibu sudah dibersihkan tuntas. Asal setelah ini istirahat baik, kurang dari 3 bulan pasti pulih. Kak Ibu sudah baik. Sudah baik, semuanya sudah berlalu. Kooperasi Ibu juga sudah selesai. Aku mau ikut UN tahun ini. Bagus, Kak. Dukung kamu. Aku akan bangun kembali rumah kaca yang terbakar itu. Agus. Mulai sekarang, lahan pertanian ini akan dibangun tembok tanah digali parit pencegah kebakaran. Semua pria dewasa di desa akan jaga bergiliran. Upahnya 20 yuan sehari. Budi, maksudmu apa? Hendra Gunawan takkan berhenti. Kita harus lindungi aset kita, Agus. Kamu sekarang beritahu warga bayar aku segera berangkat. Ugai Santoso ini, varietas rumput peluru 2 tahan dingin, panen cepat tahan dingin, dan kekeringan. Tingkat hidupnya 95%. Kalau gak tanam secara masalah, hasilnya bisa 3 kali lipat. Profesor Wira, terima kasih atas kerja kerasnya. Begitu rumah kaca baru siap, kita langsung mulai pembudidayaannya. Baik. Korang baru namamu siapa? Pernah kerja sebelumnya, Pak Mandor saya Roni. Saya petani. Dari desa, tapi keahlian lain cuma tenaga saya besar. Cukup kasih saya makan. Upahnya terserah Anda masuk. Kerja di gudang, angkat bahan obat 8,000 sehari. Kalau kerja tidak bagus atau mencuri, langsung dipecat. Ginseng merah palsu ganti yang asli, hemat 3 juta rupiah. Pasien keluh tidak mempan. Pakai pewarna industri. Lansia di desa kena diare. Uang damai 500,000. Hendra Gunawan ini brengsek. Kimi nyawa manusia.
Berhenti! Tangkap malingnya! Jangan biarkan kabur! Cepat ke sini. Tadi malam persis begini dasar sekumpulan sampah. Jangankan orang, jaga saja tidak bisa. Buku catatan itu adalah nyawaku. Kalau hilang kita semua tamat. Selidiki. Cari tahu siapa pelakunya. Akan kupulihkan padanya akabat melawan Hendra Gunawan itu. Bagaimana kamu? Di buku ini tercatat begitu banyak kejahatannya. Masih belum cukup untuk menjebloskannya. Masih kurang. Kita harus cari bukti kuat yang menangkap Asa. Hanya begitu baru bisa membuatnya tak bisa lagi membela diri. Baru semua korbannya bisa memperoleh keadilan. Saya paham ini tertulis. Menyebabkan gagal ginjal 2 kasus. Itu 2 kasus di rumah sakit tahun lalu. Waktu itu keluarga korban timur ke rumah sakit. Menuduh rumah sakit. Kami salah penanganan. Ternyata gara-gara obat palsu Hendra Gunawan. Dokter yang sekarang hanya Anda yang bisa maju bersaksi untuk korban. Sekalipun nyawa taruhannya akan kungkap wajah asli Hendra Gunawan agar ia mendapat hukuman setimpal. Baik, Jangan tunda lagi. Ayo, kita berangkat sekarang. Abah, sebagai anak saya baru 28 tahun. Anak saya baru 28 tahun. Baru menikah setengah tahun, kena sakit pinggang ringan. Habis minum jamu pabrik Hendra Gunawan, jamunya 3 hari kemudian meninggal, Pak. Kita ikuti hukum langsung laporkan ke pengadilan. Masih ada korban lain. Asal kita bersatu pasti bisa jebloskan Hendra Gunawan. Baik, saya ikut. Bos, Hendra sudah dapat kabarnya. Budi Santoso dia sedang menggalang keluarga korban untuk menggugat Anda. Budi Santoso lagi. Kalau cara halus tidak mempan pakai cara keras saja, aku akan buat Budi Santoso kebingungan sendiri. Bapak Budi Santoso ya, saya Lukman dari Farmasi Kencana Boskam. Kami sudah lama mendengar soal rumput beludru Bapak. Kualitasnya sangat istimewa. Khusus mengutus saya ke sini untuk ambil sampel dan uji. Dan bicarakan kerjasama jangka panjang. Repot-repot Bapak datang. Silakan masuk. Mari duduk minum dulu. Kita bicara santai. Datang dari kota besar, kok naik mobil ala Hendra Gunawan Esder Budi Santoso? Waktu mepet, tugas berat. Saya malam ini harus cepat kembali untuk lapor tugas. Mari kita ambil sampel dulu. Cepat periksa, cepat dapat hasil. Jadi tidak menghambat kerjasama kita nanti. Saya ambil sampelnya. Sudah, saya duluan ya. Hasil pemeriksaan keluar. Akan saya beritahu secepatnya. Baik. Hati-hati di jalan. dia kok aneh ya. Terburu-buru sekali. Berbisnis kok kayak gitu. Asdur, Lukman buru-buru mau pergi. Kamu mau apa? Aku orang Farmasi Kencana. Berani sekohku. Itu artinya melawan Farmasi Kencana. Farmasi Kencana. Gua cuma kenal si kakak harimau gua. Sebab timbal barang nih. Seharusnya tidak ada di rumput beludru saya kan. Pak Joko, Bapak, di pabrik jamu ini sudah 20 tahun bekerja. Bapak jelaskan pada semua limis, kimbal untuk industri. Pabrik gelap Hendra Gunawan yang suka main curang suka pakai barang ini. Bubuk obat palsu itu. Siapa yang menyuruhmu? Katakan. Hendra Gunawan. Dia memberiku 500.000. Menyuruhku gaji sampel dengan yang sudah dicampur serbuk timbal. Katanya asalkan Farmasi Kencana menolak kirimanmu. Societasmu akan bangkrut. Ayo pergi ke kantor polisi. Ceritakan semua perbuatanmu pada polisi. Kau mau bawa aku ke kantor polisi? Sebenarnya, setahun lalu di depan rumah sakit kabupaten, setelah aku kecelakaan, aku ditolong seorang pemuda. Ini sengaja saya berikan sebagai ucapan terima kasih untuknya. Iya, ini yang dulu Anda beri pada saya. Aku tahu kau yang ajak seluruh desa tanam tanaman obat. Kau datang sini untuk apa? Lihat dulu buku catatan Hendra Gunawan ini. Hendra Gunawan ini benar-benar binatang. Padaku saya tak sanggup lawan kekuatan di belakang Hendra Gunawan. Saya datang untuk minta belas kasihan Anda untuk nyawa yang mati tak berdosa. Kasihanilah semua korbannya. Kolega, lama. Aku akan beri kau hadiah besar, buktinya akan kusuruh orang, akan saya... Baik, saya akan berdasarkan fakta melakukan penyelidikan. Kalian, apa hak kalian menangkap saya? Kami sudah punya bukti, baru menangkap Anda. Jangan macam-macam. Budi Santoso yang hebat seumur hidup saya. Hendra Gunawan belum pernah dipermalukan sebesar ini. Bos Hendra sekarang bukan saatnya gegabah. Kali ini rantai buktinya ada cacat, baru bisa dapat penangguhan penahanan Anda. Jangan sampai bermasalah lagi. Mulai hari ini, semua yang di pabrik yang kerja lebih dari setengah tahun, yang pernah bicara dengan Budi Santoso yang baru-baru ini pernah izin keluar, semua keluar. Dan malam itu 2 satpam yang kejar Agus. Ikut keluar juga. Maksud bos Hendra. Curiga ada mata-mata dalam. Bukan curiga. Tapi pasti ada Kak Budi. Hendra Gunawan sudah dibebaskan dengan jaminan. Lan tadi aku dengar di kota.
Catatan lama di buku itu cuma bisa membuatnya babak belur, tidak cukup untuk menghukum matinya. Lalu bagaimana? Jangan tangan dia kalau terpojok, jadi nekat. Kalau dia kirim orang jahat ke kita, santai. Orang macam dia, kebiasaan buruknya tak akan hilang. Separuh pabriknya ditutup rugi besar. Dia pasti nekat produksi barang palsu diam-diam untuk tutup kerugian. Sekarang kita cuma perlu bersabar dan tunggu. Sari Santoso, ada di rumah. Surat penerimaannya sudah sampai. Saya Sari. Oh, Kak. Aku diterima. Aku benar diterima di kampus. Akhirnya ada yang kuliah di keluarga kita. Sari memang hebat. Nanti Sari akan jadi, dia sudah jadi bintang desa kita. Budi dan Sari diterima kuliah. Ini kebanggaan besar bagi keluarga Chet yang membanggakan keluarga dan leluhur ia. Budi, dulu antar keluarga kita memang ada sedikit masalah. Tapi toh kita tetap satu keluarga. Ini sedikit bantuan dari kami untuk kesehatan Sari. Satu keluarga. Ibu-ibu sekalian, coba tanya hati nurani sendiri, renungkanlah. Beraninya kalian bicara begitu? Kalian sudah lupa dulu mengepung pintu rumah kami mau jual Sari untuk mas kawin. Waktu itu, apa kalian pernah mikir kita ini satu keluarga? Itu Siwang sudah lewat. Dulu kami juga salah. Dulu saya, Budi Santoso tak punya keahlian lain. Hanya ingatanku kuat, yang baik padaku, ku ingat seumur hidup. Yang pernah menjatuhkanku, juga ku ingat selamanya. Lalu 10 hari lagi, milikku dan Agus pabrik jamu Gunung Selatan dibuka. Yang mau ikut kami, yang mau ikut patungan, sekarang bisa temui Agus untuk daftar. Tidak, Tante. Tanpamu. Takkan ada aku seperti sekarang. Sudahlah, jangan bilang terima kasih. Sia, kau sudah janji padamu, kuliahmu pasti akan kakak biayai janji kakak. Ki, beneran gak perlu bawa segini banyak barang. Yang penting cukup. Di luar barang ini mahal lah. Kalau uang ini kurang, langsung telepon kakak. Nanti kakak kirimkan. Oke, makasih Kak. Sari, waktu daftar ulang nanti, kakak harus urus pabrik herba. Kamu sendiri harus hati-hati. Ki, kakku kan udah gede, kamu tenang aja. Dengerin kakak, selamat itu yang utama. Nanti sampai terminal, langsung beli tiket naik. Jangan keluyurannya. Beberapa berkumpul beberapa bulan terakhir ini, aku sama sekali tak berani bertindak. Sementara Budi Santoso hidup senang-senang. Nanti adiknya, Sari Santoso, akan berangkat jam 9 pagi di terminal bus kota kabupaten akan ganti bus. Kalian bawa dia ke gudang itu. Lalu telepon Budi Santoso soal penculikan bos Hendra ini. Kalau sampai ketahuan, kita berdua tamat. Senang berhasil masing-masing dapat 5 juta, Pak. Jangan khawatir, bos. Hendra urusan ini serahkan pada kami berdua. Kami jamin akan beres tanpa masalah. Budi Santoso, adikmu, dia ada di tangan kami. Sekarang datang sendirian ke gudang barat. Kalau berani lapor polisi, bersiaplah menjemput mayat adikmu. Aku sudah datang. Lepaskan adikku. Budi, kau memang berani. Berani datang sendirian Hendra Gunawan. Serang aku saja. Lepaskan adikku, lepaskan dia Budi. Kalau bukan kau yang serahkan buku catatanku ke polisi, aku tak akan sampai seperti sekarang. Kalau buktinya lengkap, aku takkan bebas. Hutang ini kupayah hari ini akan bereskan urusan denganmu. Sudah banyak orang kau rugikan. Sudah sepantasnya kau masuk penjara. Jaing! Tangkap Budi Santoso! Velodrome modifikasi. Untuk akar ungu harga beli naik 20%. Seluruh negeri kami punya lebih 20 gerai rantai dapat pasokan eksklusif. Pembelian minimum per tahun 30.000 kati. Kontrak berlaku 10 tahun. Vibit Velodrome nomor 3. Tahan penyakit naik 1 tingkat lagi. Tambah 50 rumah kaca. Hasil bahan obat per tahun langsung melonjak berlipat. Semua warga desa memanggang saham. Tahun lalu bagi hasil per rumah lebih 8 juta. Tahun ini bagi hasilnya juga lebih 8 juta. Setelah produksi diperluas tahun ini, semua keluarga bisa bangun rumah baru. Baru saja dari kota. Harimau ada kabar dari kantor polisi. Hendra Gunawan, meski dalam penangguhan penahanan masih berhubungan diam-diam dengan pemasok pabrik obat lama, menyebarkan rumor kemana-mana. Umie zaman Chanyayuan Yaocai Canja. Banyak investor kecil sudah dia dihasut jadi takut kerjasama. Rumor itu tak perlu buru-buru dibantah. Minggu depan Absuh Pak Lukman dan Profesor Wira untuk bawa laporan inspeksi ke kota untuk presentasi terbuka.
Semua laporan inspeksi kualitas akan dipublikasikan untuk umum. Selain itu, tugaskan orang khusus simpan rekaman fitnah Hendra Gunawan, keterangan saksi. Sudah berulang kali diperingatkan tapi tak berubah, langsung serahkan ke polisi beri hukuman tambahan. Hendra Gunawan itu orang yang licik. Jangan-jangan dia diam-diam beraksi lagi, merusak kebun tanaman, pasang CCTV di tembok pagar, 24 jam patroli berkelompok bergantung. Kata semua yang masuk dan keluar. Kalau dia mau beraksi lagi, takkan ada kesempatan. Berangkat sekolah di kota, jaga dirimu baik-baik. Kalau kurang uang, bilang saja ke kakak. Jangan pelit soal makan minum. Di sekolah, saya fokus pada budidaya tanaman obat. Liburan nanti pulang ke kawasan industri ikut pelatihan praktis Profesor Wira. Bang, itu abang timbangkan mesin serbal kita. Sari diterima di kampus ternama ini, kebanggaan seluruh desa. Uang, barang ini cuma tanda terima kasih. Abang Hu baru dapat kabar. Bambang Santoso sudah bebas. Baru keluar kantor polisi langsung ancam. Mau ajak Hendra Gunawan cari kesempatan balas dendam pada kawasan industri kita. Keduanya licik dan kejam. Jangan sampai ada masalah lain. Negara luar sudah tidak punya kekuatan. Semua warga desa ikut kita cari rezeki dengan tenang. Usaha adu domba mereka takkan ada yang percaya. Bego kecuali tambah 2 regu lagi. Kalau mereka mendekati markas, langsung beri alarm. Sebelum kembali ke kampus minggu depan, akan ke kawasan industri bersama semua beri penyuluhan ke warga. Hasil uji mutu tempel di papan pengumuman desa. Hengurkan total remark. Hendra Gunawan keliling bilang ke pemilik warung obat, jamu kita kelebihan logam berat. Banyak pembeli dari luar ragu-ragu pesan. Hari ini setelah lihat laporan uji lengkap, hati jadi lebih total. Kami tanam dengan cara ramah lingkungan dari awal sampai akhir, tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia. Data uji tertulis jelas, ada buktinya. Siapa saja boleh, kapan saja ambil sampel untuk uji ulang. Pulang dan beritahu warga di setiap desa. Ikuti Budi Santoso menanam tanaman obat dijamin untuk tidak akan hidup. Jangan percaya perkataan sepihak Hendra Gunawan. Dia sendiri yang memasukkan menjual barang palsu sampai di penjara. Sekarang lihat bisnis kita sukses, jadinya iri hati. Di kawasan industri, semua sisi sudah dipasang kamera HD semua. Malam hari, setiap 2 jam ada 1 kali patroli. Bambang Santoso dan Hendra Gunawan begitu masuk ke wilayah kawasan industri. Langsung kami laporkan ke polisi. Semuanya tenang, kita perluas lahan tanam. Seluruh pemasaran sudah saya pastikan dengan farmasi kencana. Pemasaran tak akan terhambat. Para penyebar fitnah hukum yang akan menghukumnya. Kita hanya perlu tekun membudidayakan tanaman obat, Pei Yu. Kafu. Aku baru di warung depan kota ketemu Bambang Santoso. Dia lagi mempucuk petani yang lewat memfitnah kawasan industri kita. Pakai bahan obat murah bermutu rendah tipu petani untuk kerjasama diam-diam dengannya. Dia sebenarnya tidak punya stok saluran obat herbal resmi. Cuma mau menipu petani uang jerih payah mereka. Wataknya memang jahat. Dulu bakar gubuk dan rusak. Pipa irigasi masih jelas diingatan. Sekarang pun masih tak bertobat. Tak perlu berdebat langsung. Suruh 2 warga untuk rekam percakapannya sebagai bukti. Dia membujuk petani agar keluar dari industri resmi. Lalu jual obat herbal kualitas jelek. Itu penipuan. Bukti terkumpul lengkap langsung serahkan ke kejaksaan. Aku atur warga terpercaya untuk awasi ketat pintu masuk desa dan rekam semua aktivitas Bambang Santoso, semua tindakan dan ucapannya. Besok saya menemani Profesor Wira ke desa-desa untuk sosialisasi soal keuntungan bercocok tanam standar dan bahaya bahan baku obat palsu. Petani pun pasti tidak terhasut oleh Bambang Santoso. Bambang Santoso sejak dulu berfikiran sempit. Dia malas bekerja keras. Melihat orang lain sukses, langsung berusaha. Kini bahkan mau menipu sesama petani di desanya. Memalukan sekali. Saat masih dalam masa tahanan kota, Hendra Gunawan tetap menyuplai Bambang Santoso dengan bahan baku obat palsu. Mereka bersekongkol melakukan pelanggaran. Buktinya sudah lengkap. Polisi akan menggabungkan kasus ini dan menanganinya. Semua rekaman kesaksian petani, sampel obat herbal kualitas rendah, semuanya sudah siap. Besok pagi akan diserahkan ke kantor polisi. Mereka berdua keras kepala, berkali-kali memprovokasi dan cari gara-gara itu pilihan mereka. Mereka menolak kesempatan untuk berubah. Hukum akan memberi keputusan yang adil. Kita tidak perlu buang tenaga daripada terus bersih tegang. Bulan depan mulai kelas amal herbal desa, kelas edukasi dunia. Gratis untuk petani desa sekitar ajar teknik tanam standar. Untuk memberantas dari akar agar tidak ditipu pedagang nakal.
Dewan Desa dari 3 desa sekitar sudah disepakati. Lusa akan dilaksanakan serentak penyuluhan budidaya tanaman obat. Banyak petani sudah lama ingin belajar cara budidaya tanaman obat yang benar. Untungnya Budi punya visi jauh. Kalau dulu kami menyerah pada tuntutan Hendra Gunawan, seluruh warga desa sekarang masih miskin dan tertindas. Selama di kampus, aku akan banyak pelajari literatur budidaya tanaman obat. Saat liburan, aku akan pulang untuk menyempurnakan panduan budidaya agar petani sekitar bisa mengandalkan tanah untuk penghasilan tetap. Kelas penyuluhan ini gratis, tidak dipungut biaya. Dilengkapi bibit gratis dan alat tanam, sungguh-sungguh memakmurkan desa sekitar agar makmur bersama. Hendra Gunawan dan Bambang Santoso hanya mementingkan kepentingan pribadi. Sudah pasti tidak akan bertahan lama. Ada kabar dari kantor polisi. Hendra Gunawan dan Bambang Santoso bekerja sama menjual bahan obat berkualitas rendah beserta bukti. Fitnah jahat semuanya telah terbukti. Sukedonya dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Keduanya tetap menolak mengakui kesalahan. Mereka menyebut kamilah yang memutus mata pencaharian mereka. Disetujui kantor pusat, kerjasama baru lini produksi pengolahan lanjutan bahan obat. Kawasan industri bisa membangun bengkel ekstraksi kedua. Proyek produk jadi olahan herbal langsung. Zuok siang yang produk jadi olahan herbal langsung. Industri olahan herbal langsung. Produk jadi olahan herbal langsung. Memasuk rumah sakit berantai nasional. Dibeli dengan harga premium 40 Pro. Teknologi ekstraksi esensi rumput balut uji coba berhasil tanpa bahan kimia tambahan. Memenuhi standar medis. Setelah bengkel baru beroperasi, pendapatan kawasan industri langsung berlipat ganda. Bengkel memprioritaskan perekrutan keluarga miskin di sekitar desa ini. Menyediakan makan dan tempat tinggal gaji bulanan dijamin. Mengatasi pengangguran tenaga kerja. Secara paralel, mendirikan mekanisme bantuan bagi petani. Bagi keluarga dengan lansia dan pelajar dari keluarga petani, akan diberikan subsidi pendidikan dan pensiun dalam pembangunan industri. Jangan lupakan warga desa. Kini industri herbal sejenis banyak, tapi seperti Anda yang memikirkan pendapatan warga, Anda jaga kualitas herbal pengelolanya sangat langka. Di kehidupan lalu, saya dan keluarga menderita kemiskinan dan penindasan. Jika saya mampu, maka saya akan mengajak semua orang biasa yang jujur dan tulus mencari nafkah dengan tenang. 今年扩产kerjasama sukses di dua bidang. Jalan tanah desa, pusat kegiatan lansia, dana perbaikan SD desa semua dari kawasan industri dialokasikan dari dividen sosial. Berkat Budi Santoso. Keluarganya tak perlu lagi bersembunyi dan diperlakukan semena-mena. Hidup warga desa semakin sejahtera. Akhirnya tenang. Bulan depan kembali ke kampus bawa sampel bahan obat dari industri. Let kampus untuk penelitian. Berupaya kembangkan lebih banyak tanaman obat lokal. Pemeriksaan Hendra Gunawan dan Bambang Santoso selesai, dikenakan denda sesuai hukum ditahan singkat. Keduanya keluar dari kantor polisi, masih terus mengeluh kemana-mana. Tak ada introspeksi sedikit pun kesalahannya sendiri. Akan mengancam kelak masih mau. Cukup, cari cara mengacaukan taman industri Yuan. Orang yang berwatak serakah dan keras kepala, seberapa sering pun dinasihati tak akan pernah sadar. Kita hanya perlu menjaga bisnis kita sendiri dan memperlakukan warga dengan baik. Jangan biarkan mereka mengganggu pikiran kita. Bengkel ekstraksi akan mulai dibangun bulan depan. Rumah bibit diperluas 80 mu. Kelas sains mencari kegiatan rutin diadakan tiap bulan di desa. Patroli keamanan sepanjang tahun tanpa celah. Bambang Santoso dan Hendra Gunawan tidak akan bisa lagi mendekati lokasi penanaman. Kini keduanya sudah tak ada yang mau diajak kerjasama. Jalan usaha mereka punah. Semua hasil diambil dari desa, dikembalikan untuk desa. Untuk bantuan pendidikan dan lansia dan pembangunan infrastruktur desa terus berjalan. Itulah harapan terbesar dalam hidup baruku. Tragedi kehidupan lalu, rumah tangga hancur sudah terubah. Kini keluarga sehat, tetangga rukun. Itulah kebahagiaan. Ke depan akan terus dikembangkan budidaya tanaman obat ramah lingkungan untuk menciptakan ciri khas Kabupaten merek bahan obat lokal. Di Pameran Farmasi Nasional sudah disiapkan untuk kawasan industri kita sebuah bilik pameran eksklusif. Musim semi tahun depan kita akan ke ibu kota provinsi untuk pameran. Telah membuka semua saluran penjualan. Proyek budidaya beragam tanaman obat terus berjalan lancar. Rencana kembangkan pariwisata herbal untuk industri pariwisata edukasi. Siap liburan pulang kampung terus mendalami budidaya bahan obat. Berkat Budi Santoso yang mengesampingkan kepentingan pribadi, memimpin seluruh warga bekerja keras bersama. Baru tercapai kehidupan sejahtera saat ini. Hendra Gunawan dan Bambang Santoso serakah dan jahat. Akhirnya kehilangan segalanya. Semata akibat ulah mereka sendiri. Reinkarnasi tahun 90-an. Aku tidak mengejar kekayaan. Hanya ingin melindungi ibu dan adikku. Ingin memimpin warga biasa di desa mencari nafkah dengan jujur. Orang jahat yang tamak akhirnya menuai akibat buruk perbuatannya. Yang teguh memegang prinsip dengan rendah hati akan hidup aman tenteram dalam jangka panjang.